Kami memilih judul perbincangan pada malam hari ini Parpol Bimbang untuk bisa menggambarkan ada beberapa parpol memang yang sepertinya maju mundur, tarik ulur. Ada yang belum segera untuk mengumumkan siapa calon yang diusungnya dalam Pilkada 2024. Tapi ada juga partai yang kemudian goyang gamang ini karena sudah memberikan dukungan kepada salah satu pasangan. Tapi kemudian menarik lagi dan juga memberikan dukungan kepada partai lainnya. Dan juga tadi kami juga memilih judul yaitu Koalisi Goyang. Ini kemudian merujuk pada apakah betul koalisi Indonesia Maju ini goyang, tidak lagi solid, karena banyak sekali kalau kita lihat cross koalisi terjadi di beberapa daerah. Kita akan sama-sama berbincang mengenai hal ini sesuai tema yang sudah sempat saya sampaikan tadi bersama dengan para narasumber yang sudah hadir, baik yang menemani saya di studio ataupun juga yang hadir secara daring. Yang pertama nanti kita akan minta bagaimana cerita yang terjadi dari Golkar sudah memberikan rekomendasi kepada pasangan Andra Sony Dimyati, tapi ternyata hari ini kita melihat sebuah kejutan. Golkar memberikan tiket untuk bisa melaju menuju Pilkada Banten ini kepada Airin Rahmidiani dan juga Ade Sumardi. Ada Bang Doli yang bersama saya di sini, Bang Ahmad Doli Kurnia, perwakilan dari Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, selamat malam. Selamat malam. Baik, dan juga nanti akan memberikan pandangannya selaku pengamat komunikasi politik Bang Ege. Bang Effendi Kasali sudah hadir juga bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ege. Judulnya apa tadi? Judulnya adalah Parpol Bimbang Koalisi Goyang. Siapa melayang? Kalau disambungnya. Oke. Siapa melayang? Kansnya siapa yang melayang? Ya, itu ya? Ya kan? Ya. Kansnya siapa yang melayang? Karena kemarin ada juga calon yang sepertinya punya kans ada kuat. Ada bimbang, ada yang digoyang, ada yang menggoyang, ada yang melayang. Ada yang tiketnya kemudian jadi melayang nanti. Bang Ege bisa bahas. Nah, ini kita juga akan mendengarkan pandangan perwakilan dari PDIP yang juga akhirnya saat ini mengusung calon yang sama. Padahal kemarin sudah lebih dulu mengasung ataupun juga memberikan tiket duluan kepada pasangan Airin, kemudian juga Ade Sumardi. Ada Bang Ciko Hakim, perwakilan dari PDIP yang juga bergabung memberikan pandangannya dalam perbincangan ini melalui daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ciko. Waalaikumsalam. Bajunya bagus warnanya Putri. Oh, iya benar. Karena merah pasti. Iya. Merah hitam tepatnya Ciko, merah hitam. Ya, baik. Selain Bang Ciko juga sudah bergabung untuk memberikan pandangannya pengamat politik yaitu Mas Hanta Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Hanta Yuda. Oh, bajunya sama juga tuh Hanta Yuda. Mas Hanta matchingnya sama Bang Ege warna bajunya. Oke, tapi langsung saja kita ingin dengarkan dari Bang Doli. Bang Doli, apa sebenarnya yang terjadi kalau pengumuman dari Ketum Golkar kita sudah dengarkan. Bagaimana para petinggi Golkar juga menjelaskan apa yang membuat Golkar memberikan tiket kepada Airin itu juga sudah kita dengarkan. Tapi jangan cerita normatif dong Bang Doli. Apa sebenarnya di belakang panggung, di dapurnya ini ada apa? Iya kan? Karena heran kemarin kita melihat Golkar memberikan tiket kepada pasangan Andra Sony dengan Dimyati. Tahu-tahu sekarang bisa berubah arah. Ada apa sih Bang Doli? Saya tentu pertama kali memberikan terima kasih pada dua. Ya. Pertama kepada Bu Mega dan PDIP, Om Ciko dan kawan-kawan gitu, yang kemarin kemudian mendeklarasikan Bu Airin dengan Pak Ade sebagai pasangan di. Yang kedua juga terima kasih kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar yang kemudian muncul kesadaran yang rasional dan realistis ya melihat perkembangan dinamika pilkada terutama di Banten. Nah, cerita Airin ini sebenarnya kan saya menyebutkan project Airin ini udah panjang sebenarnya buat kami di Golkar ya. Ini udah kita siapkan 3 tahun 4 tahun yang lalu dan sudah melalui proses ujian yang cukup tes lah katakan begitu ya, cukup panjang, sehingga yang paling fenomenal Airin itu terpilih menjadi anggota DPR RI dengan dukungan suara yang spektakuler 300 ribuan gitu loh. Nah, dan sampai sekarang kemudian kita lihat mau isunya dia didukung Golkar, nggak dukung Golkar, mau pindah sana, ada muncul calon baru segala macam. Elektabilitasnya bukan malah tambah turun, tambah naik. Gitu kan. Nah, makanya ini sesuai dengan pakem Golkar ya selama ini dalam mengambil kebijakan di pilkada itu kan ada 2 prinsip yang saya katakan. Pertama adalah bagaimana kita mengusung calon atau pasangan calon, apalagi dia kader kita ya, ini punya potensi menang atau tidak. Itu nomor 1. Nggak ada partai politik saya kira yang mau mencalonkan ikut kompetisi dalam pilkada ini yang nggak mau menang. Pasti judulnya menang, 1. Yang kedua juga ada prinsip bahwa kita punya cerita sukses dengan
di Pilpres kemarin dan Koalisi Indonesia Maju. Dan kita berkomitmen, Golkar berkomitmen dengan teman-teman partai politik yang lain itu bahwa kita harus tetap merawat kebersamaan, menjaga harmonisasi, bersinergi setidaknya 5 tahun ke depan dalam pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran ini, termasuk menghadapi pilkada. Nah, jadi sebetulnya batasannya itu. Nah, oleh karena itu kemarin sebetulnya ini menindaklanjuti saja. Ibu Airin dan Pak Ade ini kan sudah kita terbitkan surat keputusan sebetulnya. Ada satu singkat surat di bawah P1 KWK ini. Ya, rekomendasi ya. Surat kami namanya surat keputusan. Jadi surat keputusan SK. ini sebetulnya tinggal dipindahkan ke formulir B1 KWK saja sebetulnya. Itu sudah terbit tanggal 5 Agustus. Dan komunikasi antara Bu Airin dengan Pak Ade, kemudian Bu Ratu Tatu dengan DPD PDI segala macam itu juga intensif ya. Nah, tapi kan kemudian kemarin duluan kan, duluan sorenya Bu Airin sama Pak Ade di apa namanya di PDIP, malamnya baru dikasih ke Pak Andarsoni kan. Gitu. Betul. Nah, tapi setelah itu saya kira dan saya juga mendapatkan itu ya, walaupun saya nggak di DPP lagi, banyak yang menyampaikan, saya menyebutkan ini arus bawah ya, bahwa keluarga besar Partai Golkar di Banten ditambah dengan masyarakat sebanten gitu ya, diwakili oleh tokoh-tokohnya, ulama, jawara dan segala macam, itu menyampaikan bahwa apa namanya, kami minta Ibu Airin jadi gubernur, gitu. Dan kami merasa bahwa selama ini Golkar dan Banten itu punya hubungan kedekatan yang cukup baik, ya. Bahkan kan kita bisa mengatakan salah satu lumbung Golkar itu di Banten. Banten identik dengan Golkar, gitu. Nah, mereka mengatakan, loh masa kalian punya kader bagus, gitu ya, ini dicalonkan dengan yang lain. Nah, ini menurut saya yang pada akhirnya Pak Bahlil dan di DPP itu kemudian, wah kalau gitu memang kita lebih tepat. Jadi sebetulnya ini pengambilan kebijakan yang tepat, yang rasional, yang realistis. Tetapi juga saya yakin bahwa situasi itu pasti juga akan sudah dikomunikasikan dengan Koalisi Indonesia Maju, sehingga koridor itu tetap ada. Nah, tahan dulu soal Koalisi Indonesia Maju plusnya ini. Tapi tadi alasannya kalau Bang Doli katakan ada realistis dengan soal elektabilitas dan juga memiliki kader yang bisa dipercaya untuk bisa maju memenangkan Pilkada 2024 ini. Bang Ciko, ngerasa ditikung nggak sih? Sudah memberikan tiket duluan kepada pasangan ini, begitu kan pada saat itu ketika Golkar tidak mau memberikan surat kepada Airin, PDIP kemudian yang maju menjadi penyelamat pada saat itu. Tapi kemudian kita tahu apa yang terjadi saat ini. Maunya dimerahkan, begitu kan? Atau memiliki kader yang bisa dimerahkan, tapi balik lagi ke rumahnya. Gimana, Bang Ciko? Oh, enggak gitu sama sekali. Jadi apa yang menjadi keputusan dari PDI Perjuangan untuk mengusung Mbak Airin dan Bung Ade itu sudah kita persiapkan bersama dengan Partai Golkar beberapa bulan ke belakang. Jadi ini bukan pembicaraan tentang Airin sebagai seorang pribadi, kemudian di belakang Partai Golkar minta diusung oleh PDI Perjuangan, karena waktu itu juga PDI Perjuangan juga kan belum bisa juga mengusung sendirian. Jadi kita berpikiran beberapa bulan ke belakang, dan saya rasa bisa dikonfirmasi oleh Bang Doli, memang untuk ada koalisi antara Golkar dan PDI Perjuangan. Dan ini apa yang terjadi hari ini ketika Mbak Airin didukung secara resmi oleh Partai Golkar, diusung secara resmi, sebenarnya adalah plan yang pertama, inilah plan awalnya. Memang Golkar dan PDI Perjuangan berdua akan maju mengusung satu pasangan calon di Banten. Itu pertama. Ya, saya ucapkan selamat buat Mbak Airin yang akhirnya didukung oleh Partai Golkar. Dan kita lihatlah, mudah-mudahan memang kita dapat memenangkan pilkada ini bersama. Satu, itu yang kedua adalah gini, memang secara realistis agak aneh bila Partai Golkar tidak mendukung Mbak Airin ya. Saya kalau tidak salah melihat bahkan ada survei yang mengatakan hampir 80%, 70, di atas 75% Mbak Airin ini bertengger elektabilitasnya. Sementara Andra Soni yang diusung oleh Kim berada di 1 digit dan bahkan berada di bawah 5% di beberapa survei. Jadi ini kan suatu hal yang seharusnya memang sudah dilakukan sejak awal oleh Partai Golkar, namun memang nggak ada yang kata terlambat untuk melakukan yang benar. Dan ya kita harapkan ini tetap berjalan dan kerjasama politik ini tetap solid.
Ya. dalam 1-2 hari ke depan sehingga kita bisa mengusung bersama-sama. Baik, Mas Hanta, kalau kita lihat di Banten ini sudah ada Partai Golkar yang kemudian berbeda calon yang didukungnya ini dengan calon yang dipilih oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Akankah kemudian ada partai-partai lain yang akan mengekori langkah Golkar karena kemudian kader punya elektabilitas tinggi? Siapa nanti kemudian bisa menjadi partai selanjutnya yang agak-agak bimbang, agak-agak gamang dan juga goyang? Nanti Mas Eki juga bisa berikan pandangannya, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi.